Nah kalau kita buka surat Al-Qasas, ya surat Al-Qasas dari ayat yang pertama, di situ sudah disebutkan Ta Sim Mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Langsung Allah menjelaskan tentang kami akan bacakan kepadamu, ceritakan kepadamu berita tentang Musa dan Fir'aun dengan benar bagi orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas ya, surat Al-Qasas ini menarik dari semua surat dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas itu satu-satunya surat yang membahas, ya, satu-satunya surat yang membahas kisah, tidak menyertakan kisah Nabi dan lain. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang membahas kisah para Nabi, tapi enggak bahas Nabi yang lain. Yang dibahas hanya Nabi Musa dan Fir'aun. Itu di surat Al-Qasas. Kalau kita baca surat yang lain nanti di dalamnya ada ayat yang menjelaskan Nabi Musa. Ketika cerita Nabi Yusuf alaihissalam nanti ada ayat yang menjelaskan kisah yang lain. Tapi ketika menjelaskan kisah Nabi Musa dan Fir'aun di surat Al-Qasas, Allah enggak menceritakan kisah nabi-nabi yang lain. Ya, sampai Allah mengatakan di sini, natlu alaika, kami akan membacakan kepadamu. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu tidak hidup bersama ahli dongeng, enggak hidup bersama ahli sejarah. Rasulullah SAW enggak punya teman duduk pakar sejarah di zamannya, enggak. Nabi SAW tidak duduk bersama ahli kitab, orang yang ahli kitab-kitab terdahulu, tidak. Nabi Muhammad SAW tidak duduk bersama ahli dongeng, ahli cerita, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu. Kalau bahasa kita begini, ada satu anak enggak pernah ke pesantren, enggak pegang handphone, enggak lihat YouTube, ya satu anak ini enggak kumpul dengan orang, tinggalnya di desa di atas gunung. Orang tuanya sudah meninggal. Kemudian anak ini ditemani oleh pembantunya sama tetangga-tetangganya yang sama enggak pernah turun gunung, enggak kenal kehidupan luar. Tiba-tiba anak ini cerita, di Solo itu ada Habib Novel. Ya, terus anak itu cerita, oh dulu tuh ada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, oh dulu ada Mbah Yai Fulan, oh dulu ada Habib Fulan, oh dulu. Kisah-kisah yang lampau itu semuanya diceritakan dengan detail. Nah kira-kira tetangganya gumun enggak itu? Nah setelah itu ya datang ada orang dari kota naik ke atas gunung, dikasih tahu sama tetangganya, itu ada anak yang bilang kalau di Solo itu ada Habib namanya Habib Novel. Apa betul? Ya nanti ini orang akan kaget, kok tahu dia? Di interview ternyata tahu semuanya, tentang Indonesia ngerti. Padahal enggak ada yang ngasih tahu. Maka dengan permisalan seperti ini orang akan kagum, ini orang hebat, kan begitu ya? Nah, tapi enggak ada yang punya seperti Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tadi anak tadi bisa jadi dibisikin jin. Ya dikasih tahu sama jin. Di Solo yang ngajarin jin. Tapi informasi dari jin, ya jin kan ilmunya juga terbatas. Informasinya juga penuh dengan hal-hal yang sifatnya tambahan. Jadi informasi dari jin dan informasi dari manusia ini sepuranipun ingkang kathah, mohon maaf sesama manusia, sekedar mengingatkan diri kita. Kita ini kalau ngasih informasi tidak luput dari tambahan. Contoh, bagaimana pendapatmu tentang Habib Novel? Oh, orangnya ganteng. Orangnya enggak ganteng, rambutnya enggak ada yang putih. Ini kira-kira ceritanya benar atau sudah ada tambahannya ini? Oh, rambut saya kan sudah hampir putih semua. Kalau sekarang ini kan coklat tua karena mergo asemiru disemir. Ya, oh orangnya ganteng banget, nah, jelas berlebihan nih. Ya saya ganteng-ganteng biasa, laki-laki ganteng. Tapi kalau banget ya enggak.
mulai ada lebay kisahnya ya. Oh Habib Novel itu rumahnya 10 hektar, ngawur. Gara-gara lihat Masjid Ar-Raudhah itu luas, bilang rumahnya 10 hektar. Mulai ada tambahan. Oh, tambahannya itu ada yang sesuai ditambah-tambahin, ada yang enggak sesuai dimasukkan. Itu kalau kisahnya, informasinya dari manusia ataupun jin. Ya, wahai jin jangan tersinggung, nah, ini fakta. Nah ini fakta. Tapi kalau kisah itu yang nyampaikan Allah Azza wa Jal, enggak ada tambahnya, enggak ada kurangnya. Alal waqi, sesuai dengan kondisinya. Kondisinya seperti apa? Yaitu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di jagat raya ini tidak ada kisah yang lebih otentik daripada kisah yang ada dalam Al-Quran. Karena itu kamu jangan mengimani kisah-kisah yang lain kalau bertentangan dengan Al-Quran. Boleh sekedar informasi, tapi kamu katakan ya tetap yang saya pegang adalah Al-Quran dan selalu yang saya pegang adalah Al-Quran. Gak mungkin salah. Bil haq, kata Allah, saya akan sampaikan kisah ini dengan benar. Karena itu dikatakan di sini naba. Ini kisah yang disampaikan Allah ini berita yang besar. Berita yang besar, bukan sekedar cerita, tapi cerita yang mengandung pemberitaan yang kalau sekarang viral tapi urgent gitu. Viral tapi urgent. Ini kisahnya berita besar nih. Itu pakai kata naba. Kalau berita biasa khobar, surat kabar, itu berita biasa. Tapi ada headline. Nih headline-nya ini biasanya beritanya super ya, beritanya super. Nah di Al-Quran ini di surat Al-Qasas Allah mengatakan, Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami akan bacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, bagian daripada berita besar yang jadi headline, yang urgent, yang luar biasa tentang kisahnya Musa dan Fir'aun bil haqq. Kisah yang otentik enggak tambahin, yang benar. Liqaumi yu'minun. Kami ceritakan ini untuk orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa surat Al-Qasas ini hanya menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Karena kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini adalah kisah yang dahsyat, menceritakan tentang manusia yang super sombong di jagat raya, yaitu Fir'aun. Dan bagaimana orang yang lemah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penakluk orang yang paling sombong di jagat raya. Antara super sombong dan ngaku super kuat, ngaku super hebat berdasarkan kondisi yang ada, punya kerajaan yang besar, punya bala tentara yang berlapis-lapis, ya, ada pasukan ini, ada pasukan ini, ada ahli ini, lengkap itu di kerajaan kerajaan Fir'aun, ya, di kerajaan Fir'aun lengkap, dan diutus Nabi dari kelompok yang lemah, yaitu Bani Israel, yang saat itu dijadikan budak. Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun. Fir'aun punya kerajaan yang bagaimana? Besar, kerajaan yang kokoh, bala tentaranya itu berjenis-jenis, berlapis-lapis, berahli-ahli. Ya, Bani Israel lemah, kelasnya kelas budak. Nah Allah katakan di sini kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang zalim itu. Fir'aun yang lalim itu, Fir'aun yang sombongnya luar biasa. Allah akan tunjukkan yang sombong itu kalahnya sama yang lemah. Jadi untuk mengalahkan yang sombong ini Allah tidak datangkan seorang raja dari negara lain yang punya kekuasaan besar pula. Allah enggak datangkan seorang rakyat yang punya pasukan. Sampai hari ini kan tidak ada sejarahnya Nabi Musa punya pasukan. Betul. Kalau dibaca di Al-Quran itu bahkan Nabi Musa ngajak kaumnya, yuk kita perang lawan Fir'aun. Jawaban kaumnya, mangkato dewi. Silahkan jalan sendiri, kamu berperang saja, ajak Tuhanmu perang lawan Fir'aun. Kita duduk di sini.
Ini kira-kira kurang ajar tadi. Ya sangat kurang ajar. Tidak punya pasukan, sendiri. Ya, Nabi Musa sendiri. Punyanya apa? Mustad'afin, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak kecil. Kira-kira melawan Fir'aun menang enggak? Hitam di atas putih, hitungan kertas, kalah total. Ya kalah total. Justru hitungan kalah total ini yang dipakai Allah untuk membuktikan bahwasannya yang super sombong itu dia akan kalahnya sama anak-anak kecil, wanita tua, nenek-nenek di bawah pimpinan seorang nabiku terpilih yaitu Musa alaihissalam. Sehingga untuk mengalahkan kekuatan yang super besar nggak perlu angkat senjata, ya nggak perlu angkat senjata, nggak perlu buat pasukan, kumpulin nenek-nenek sama kakek-kakek sama anak-anak, dipimpin sama orang yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orangnya juga nggak ngangkat senjata, diplomasi langsung kepada yang zalim, yang sombong, yang namanya Fir'aun. Hasilnya Fir'aun KO total, kalah tuh total. Jelas semuanya? Ya, insya Allah jelas. Ya, ini jangan suruh saya teriak-teriak terus, ini Ramadan ini. Kopi nggak disediakan, teh nggak disediakan, air nggak disediakan. Siapa tahu saya lupa minum gitu kan. Disediakan kan godaan ya. Siapa tahu saya lupa minum gitu. Nggak ada yang mendoakan semoga Habib lupa biar nggak kehausan ya. Dulu waktu saya masih kecil tuh anak-anak sekolah ya, doanya Allahumma ya Allah mudah-mudahan nanti pulang sekolah lupa minum air dari kulkas ya. Mudah-mudahan lupa minum, itu doanya dulu. Dan sampai sekarang itu Mas Cahyo masih berdoa yang sama. Ya, entah Cahyo yang mana ya. Mas Edwin juga. Tidak doa tapi kalau lupa ya alhamdulillah rezeki. Lanjut, Insya Allah. Bagaimana Allah menceritakan tentang Fir'aun ini? Kok kenapa dikatakan Fir'aun ini sombongnya super sombong? Di ayat yang keempat surat Al-Qasas, Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu dia berbuat, kalau diterjemahkan Indonesia, sewenang-wenang sombong. Tapi dari kata ala ya'alu, meninggi. Jadi sifatnya Fir'aun ini selalu meninggi. Ya, menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan semuanya. Dengan hartanya dia sombong. Dengan pasukannya dia sombong. Dengan kekuasaannya dia sombong. Ala fil ard. Dia merasa yang paling tinggi di muka bumi adalah dia. Kekuasaannya yang paling hebat dia. Yang paling besar atau banyak hartanya adalah dia. Itu makna Fir'aun ala. Dia paling tinggi. Nah, karena paling tinggi dengan semua kekuasaan yang dimiliki, maka Fir'aun sewenang-wenang. Maka Fir'aun zalim. Maka Fir'aun suka membunuh. Maka Fir'aun suka menyiksa. Kenapa? Gak ada yang bisa menyentuh aku. Aku paling tinggi, yang lain di bawah. Gak ada yang bisa mengusik aku. Gak ada yang bisa jatuhin aku. Karena aku yang paling tinggi. Nah dikatakan Fir'aun ini saking merasa paling tingginya, ya, Fir'aun itu bukan sekedar tinggi biasa, sampai dia mencari yang paling tinggi itu siapa? Oh dia bilang Allah kok paling tinggi. Nah kalau paling tinggi masih jadi manusia kan berarti ada yang lebih tinggi. Maka Fir'aun itu mengatakan aku Tuhan kalian. Spol toh ya. Ada enggak yang lebih tinggi dari Tuhan? Enggak ada. Jadi Fir'aun ini ngambil pangkat sombong yang paling super. Raja yang zalim, misalnya begitu ya. Masih ada raja lain yang mungkin lebih zalim. Raja yang paling zalim, raja yang paling kuat, raja yang paling perkasa. Oh masih ada makhluk Allah lain namanya malaikat lebih kuat dari kamu. Ada Allah Tuhannya jagat raya yang paling kuat dari semua yang kuat. Karena Fir'aun paham itu, bisa muncul itu di benak manusia yang nyembah patung, manusia yang nyembah pohon saat itu. Ya di masa Fir'aun. Jadi sesembahan kalian siapapun itu di bawah saya.
keren nih. Kenapa? Karena aku Tuhannya kalian semua. Itu kalimatnya Fir'aun. Sombongnya luar biasa. Makanya kalau kita di zaman ini lihat ada orang sombong, jangan ngaget. Kenapa? Kelas teri. Baru sombong kelas teri. Sombongnya Habib, Ustadz, Yai, orang itu sombongnya luar biasa. Ngaku paling cantik satu kota. Baru ngaku paling cantik satu kota. Belum satu negara. Belum satu dunia. Ini masih sombong kelas teri. Lalu yang sombongnya seperti itu aja hancur. Apalagi yang kelas teri. Oh enggak punya apa-apa kok nyombongkan diri. Wajah baru paling cantik satu rumah dan enggak ada orang lain selain dia. Paling cantik satu rumah, sementara enggak ada orang lain paling seperti dia. Yang lain laki, perempuannya cuman dia. Aku yang paling cantik, tapi dia merasa paling cantik satu dunia. Merasa paling cantik satu dunia. Ini kan enggak layak sombong ya. Nah kalau Fir'aun itu masih mending, memang kerajaannya besar dan terbesar saat itu. Pasukannya hebat, memang terhebat saat itu. Hartanya banyak, memang paling kaya saat itu. Jadi dia sombong itu memang ya punya alasan gitu loh. Alasan buat sombong lengkap itu Fir'aun. Walaupun orang enggak boleh sombong. Tapi Fir'aun punya alasan untuk sombong. Lah kita ini enggak punya alasan buat sombong kan yang ngungkuli Fir'aun ini. Enggak punya alasan buat sombong tapi sombong. Kan enggak level nih sombongnya sama Fir'aun. Sombongnya Fir'aun ini sampai tingkatan aku Tuhan. Dikatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun itu menjadikan warga Mesir yang di bawah kekuasaannya berkelompok-kelompok, kasta-kasta. Saking jahatnya Fir'aun, tadinya di Mesir itu tidak ada kasta. Kasta ningrat nggak ada. Mesir itu asalnya warga aslinya namanya Kipti, penduduk asli Mesir. Ya, bangsanya apa suku? Kipti. Salah satunya adalah wanita yang akhirnya dihadiahkan pada Nabi Muhammad SAW, ya, dan akhirnya dari wanita tersebut Rasulullah punya anak meskipun meninggal saat kecil, yaitu Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Jadi Mesir ini termasuk dicintai oleh Nabi SAW karena besanan sama Rasulullah. Kita harus ngerti ya. Kenapa Mesir dicintai Rasulullah SAW? Karena Mesir ini di situ ada besannya Nabi Muhammad SAW. Ada bagian dari hubungan ya kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Nah, Bani Israel itu dulu gak di Mesir, datang ke Mesir. Bani Israel datang ke Mesir, membaur bersama penduduk asli. Sekarang saya mau nanya, warga Solo asli yang mana? Susah. Karena kita harus ngurutkan sampai orang Solo asli yang pertama kali di Solo yang mana. Lawang ini warga Solo udah kemasukan yang mungkin dari Jakarta, mungkin dari pulau mana ya. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, udah ngerti warga Solo yang asli yang mana. Karena sudah membaur, semua bahasa Jawa. Saya lahir di Solo. Tapi orang tua saya yang ayah dari Kudus, dari Pati lahirnya, ibu saya lahir dari Jombang. Meskipun saya lahir di Solo, tapi kan darahnya bukan darah Solo asli. Ada yang bilang, oh ya saya lahir di Solo, ibu saya lahir di Solo, kakek saya di Solo, nenek saya Solo. Tapi mbah buyut saya aslinya itu Jepara. Ya sudah berarti kamu bukan Solo asli, yang asli betul. Nah ini suku Kipti adalah orang Mesir yang asli. Bani Israel pendatang tapi sudah membaur. Di masa Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf kan juga di Mesir. Bahkan menjadi salah satu penguasa Mesir, itu Nabi Yusuf. Di masa Nabi Yusuf itu Fir'aun belum ada. Raja-rajanya enggak disebut Fir'aun, tapi raja. Yang disebut raja. Dari para penggembala-penggembala itu ada orang-orang kaya yang akhirnya jadi raja. Bani Israel nempel sama penguasa di masa itu.
nempel sama penguasa di masa Mesir yang awal yang masih dipimpin oleh para penggembala. Nah, Fir'aun itu mengalahkan, menumbangkan dinasti yang sebelumnya, maka dia buat dinasti baru namanya Fir'aun, Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Karena Bani Israel ini dulu ngabdinya sama penguasa yang dinasti sebelumnya, maka Fir'aun itu dendamnya sama Bani Israel luar biasa. Sehingga di masa pemerintahan Fir'aun seluruh Bani Israel dijadikan budak. Dijadikan budak. Kemudian dibuat kasta, ini kasta budak, ini kasta setengah budak, ini kasta budak super gitu ya. Nah, ini kasta pedagang, ya ini kasta paranormal, ini kasta ini kasta ini, kasta ini. Satu dengan yang lain akhirnya diadu domba oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun duduk manis ini, gak usah banyak ikut main. Rakyatnya udah perang sendiri. Udah kamu kasta budak, gak usah gaya, kami kasta pengusaha. Jadi dibuat tanpa campur tangannya Fir'aun, otomatis satu dengan yang lain saling nginjak gitu. Paham ya? Paling nginjak. Yang kaya nginjak yang miskin. Yang kaya diinjak sama yang lebih kaya. Yang miskin nginjak yang lebih miskin. Lah yang paling miskin nginjak bumi. Kayak apa-apa. Injak bumi dia nggak bisa apa-apa. Nah itu Bani Israel ini bagian yang tadi itu nginjak bumi ini, diinjak-injak oleh Fir'aun dan orang-orang yang hidup di Mesir. Orang-orang kaya yang saat itu hidup di Mesir. Menariknya, kok bisa Nabi Muhammad SAW tahu ada raja, ada Fir'aun. Ketika bercerita tentang Nabi Yusuf disebut Malik, raja. Ketika bercerita tentang Nabi Musa disebut Fir'aun, sama-sama raja. Tapi sebutannya bisa beda. Nabi kok tahu, Nabi Muhammad SAW? Padahal nggak mungkin tahu, ini kecuali pakar sejarah yang meneliti sejarah. Jawabannya adalah karena Allah bilang natlu alaika, kami ceritakan kepadamu. Kami akan bacakan kepadamu kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau sistem yang seperti ini, kejem atau tidak kejem itu? Orang tadinya baik-baik, nggak kenal kasta kaya, kasta miskin, nggak kenal kelas budak, kelas ningrat, tiba-tiba dibuat agar yang satu merendahkan yang lain. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi manusia yang bersikap seperti itu dimanapun berada. Jangan sampai membuat sekelompok orang merendahkan sekelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai jadi umat kita meremehkan ya umat yang lain, apalagi sebagai penganut satu madhab kita meremehkan madhab yang lain. Madhabku yang paling bagus Syafi'i. Maliki ya kurang oke. Nah ini ngawur ini. 4 madhab itu semuanya mulia. 4 madhab itu semuanya hebat. Tinggal kamu mau pakai yang mana. Jangan merendahkan yang lain. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat keempat tersebut, yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dikatakan Fir'aun dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Jadi dengan kalimat yastad'if dijadikan lemah. Bukan kalimat yang dipakai itu bukan menindas dengan kalimat penindasan, tapi yastad'if dijadikan satu kelompok ini lemah. Berarti aslinya lemah enggak? Enggak. Asalnya ini orang-orang hebat, pendukung penguasa, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang luar biasa asalnya. Kemudian dilucuti kekuasaannya, dilucuti kemampuannya. Kemudian dijadikan oleh Fir'aun gak punya apa-apa, kemudian dijadikan budak. Itu kira-kira sakit enggak ya? Sakit enggak kira-kira? Ya, kalau enggak ngerasain enggak paham. Jangan sampai ngerasain. Orang tadinya deket sama orang kaya, difasilitasi sama orang kaya,
di satu perusahaan dia jadi pemimpin, ya tiba-tiba orang kaya itu is dead, terus dia ada pemimpin yang baru, di perusahaan itu dia dilucuti, nggak dikeluarkan dari perusahaan, tapi dijadikan bagian paling rendah di perusahaan tersebut. Ya, kira-kira bagaimana? Atasannya yang tadinya itu bawahannya, tiba-tiba atasannya manggil dia, buatkan kopi ya. Kopinya dikeluarkan, ini kurang manis, tambahin gula, kasih gula, kemanisan, kamu nggak bisa buat kopi benar, semparkan ke wajahnya gitu. Itu rasanya sakit, sakit. Sakitnya luar biasa. Bani Israel diperlakukan seperti itu loh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini ahli membuat orang susah. Ya ahli membuat orang susah. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala di penutup ayat ini, ka'innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk innahu. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang suka membuat kerusakan. Suka membuat kerusakan, ahli ngerusak. Ya, ahli ngerusak. Itu namanya Fir'aun. Jadi pangkatnya macam-macam ya. Sombong iya, zalim iya, ahli ngerusak iya. Itu Fir'aun. Ya, mudah-mudahan kita enggak punya sifatnya Fir'aun. Amin. Lanjut. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Selain dijadikan budak, selain dijadikan kasta paling rendah, selain dihinakan, diinjak-injak, Bani Israel itu oleh Fir'aun dikasih tambahan lagi. Tambahan kehinaan. Kalau lahir bayi laki-laki, dibunuh. Dibunuhnya itu caranya macam-macam. Di antara caranya adalah dengan disembelih. Yudzabih. Jadi ada yang pasukannya Fir'aun ini ditugaskan untuk ngecek wanita-wanita hamil, didata dengan sistem pendataan yang super canggih di masa Fir'aun, sehingga bisa tahu ya ini bayinya kelihatannya bakal lahir laki-laki, ini bakal lahir perempuan, diawasi benar. Begitu laki di depan ibunya langsung disembelih. Sadis itu, super sadis. Cara yang lain nggak disembelih, tapi dibunuh. Entah dipotes kepalanya, entah dibenamkan langsung dikubur hidup, pokoknya dibunuh bayi laki-laki. Ya sebaliknya di masa jahiliyah. Masa jahiliyah kebalikannya, kalau lahir bayi perempuan dibunuh. Tapi kalau Fir'aun laki-laki disembelih karena punya alasan. Alasannya apa? Ternyata Fir'aun dan Haman, ya Fir'aun dan Haman ini antara raja dan panglimanya ya, raja dan panglimanya. Dua-dua ini memegang pasukan-pasukan khusus. Dua-duanya ini orang-orang yang sombongnya luar biasa, punya pasukan khusus. Dikatakan di situ Fir'aun dan Haman dapat bisikan, dapat informasi. Ya, dapat bisikan, dapat informasi. Apa bisikan dan informasinya? Dikatakan di sini, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Ayat yang ke-6, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Jadi takut kerajaannya akan dihancurkan oleh Bani Israel. Jadi ditunjukkan sama Allah Ta'ala, kalimat ditunjukkan ini ditafsir. Ada yang mengatakan ada mimpi yang api datang dari satu arah membakar, ya membakar kaumnya Fir'aun, ya sampai habis. Jadi sering mimpi seperti itu. Jadi nggak pernah hidupnya tenang. Mimpi dihancurkan oleh Bani Israel. Ada pula yang mengatakan di tafsir, jadi Fir'aun dan Haman ini dibisikin oleh pakar paranormal. Jadi paranormal yang zamannya Fir'aun, bahasa kita sekarang paranormal ya. Dulu ini memang orang-orang yang dukun-dukun tingkat tinggi. Ya, yang berinteraksi dengan dunia-dunia gaib lewat setan dan jin-jin gak beriman. Ya, setan dan jin-jin gak